Agama Semitis merujuk pada kepercayaan bangsa Semit, yang secara genealogis, merupakan anak keturunan Nabi Nuh, yaitu Sem bin Nuh, atau anak tertua Nabi Nuh, dan kemudian berkembang di Jazirah Timur Tengah. Semenanjung Arab menjadi tempat bangsa Semit, yang kemudian berimigrasi ke wilayah Bulan Sabit Subur, yang kemudian dikenal sebagai bangsa Babilonia, Assyria, Phoenicia, dan Ibrani. Bangsa-bangsa ini, yang kemudian secara turun-temurun melahirkan generasi akhir-akhir ini, yaitu bangsa Arab, bangsa Israel, dan bangsa Ibrani, yang masing-masing mengembangkan keyakinan agamanya. Sesuai dengan tabiatnya, maka pemeluk agama-agama ini, juga melakukan gerakan keagamaan untuk memperluas kepenganutan agamanya. Pada perkembangannya, agama Nasrani menjadi agama Kristen dan Katolik, yang kebanyakan memasuki wilayah utara atau Eropa, dan dipeluk oleh kebanyakan etnis Kaukasoid, dan terus berkembang di Amerika. Sedangkan agama Yahudi, menempati wilayah di sekitar Yerusalem, dan tidak berkembang lebih jauh. Sedangkan agama Islam, berkembang ke wilayah Asia, sedikit di Eropa dan Afrika. Namun, konon kabarnya, Islam sebagai jalan hidup, sudah dipeluk sejak Nabi Adam, yang merupakan manusia pertama. Kemudian Islam sebagai agama, baru ada dalam sejarah sejak Nabi Muhammad. Bagaimana Islam yang dulunya bukan agama, lalu berubah menjadi agama yang terorganisir seperti sekarang ini? Sejarah Islam yang kita kenal sekarang, ditulis dari perspektif imperialis, penakluk, atau pemenang perang. Pengaruh imperialisme dapat ditelisik dalam setiap lembaran sejarah yang menyajikan kemunculan dan perkembangan Islam. Penaklukan dan perluasan wilayah digambarkan sebagai karunia ilahi, bukti kebenaran Islam. Para sejarawan Muslim menyebut ekspansi kekuasaan itu sebagai pembukaan, istilah yang mengingatkan kita pada slogan kaum imperialis Barat modern, "The White Man's Burden". Kelengketan agenda imperialisme dalam narasi sejarah, mudah dimengerti, karena kitab-kitab sejarah Islam, memang ditulis ketika kekuasaan Muslim begitu dominan. Ibnu Ishaq misalnya, sejarawan paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang, memang menulis karyanya untuk dipersembahkan kepada penguasa Abbasiyah. Jika sejarah yang ditulis oleh pemenang akan menimbulkan kecurigaan, maka, sekarang siapkan mental Anda, untuk menyimak sejarah dari kaum yang tertindas. Gambaran masa lalu dari mereka yang ditaklukkan, bisa saja mengubah persepsi Anda, tentang apa itu Islam, dan apa itu agama Islam. Fred Donner, dalam Narratives of Islamic Origins menyebutkan, bahwa terdapat 4 jenis metodologi penelusuran sejarah Islam awal. Yaitu tradisionalis, kritik tradisi, kritik sumber, dan revisionis. Selama ini, yang sudah dominan beredar di masyarakat kita, yaitu tradisionalis dari mulut ke mulut, seperti kisah-kisah yang ditulis oleh Bukhari Muslim dan lainnya, serta kritik tradisi, seperti hadis yang dinyatakan sahih dhaif dan sebagainya. Sekarang kita akan menyimak metodologi berikutnya, yaitu kritik sumber, dan revisionis. Terlebih untuk revisionis, kesimpulan akan sama sekali berbeda dengan apa yang telah kita dengar sekarang. Sebenarnya, sejak akhir 1970-an, sudah ada eksperimen intelektual untuk menulis sejarah Islam dari sumber-sumber yang ditulis oleh non-Muslim, terutama Yahudi dan Kristen. Patricia Crone dan Michael Cook, menulis Hagaris and the Making of Islamic World yang menggetarkan dunia intelektual, karena mereka sama sekali mengabaikan sumber-sumber Muslim. Banyak sarjana, menolak keras kesimpulan Hagaris, tapi diam-diam mereka mengagumi lompatan metodologisnya. Artinya, memang secara metodologis, ada masalah serius soal akurasi sumber-sumber Muslim, jika dilihat dari kritik historis. 20 tahun berikutnya, Robert Hoyland, menerbitkan karyanya yang sangat ambisius, Seeing Islam as Others Saw It pada 1997. Buku ini merupakan survei cukup komprehensif, atas tulisan tentang kemunculan Islam yang ditulis oleh orang Yahudi, Kristen, dan Majusi dalam berbagai bahasa, termasuk Cina. Kemudian ada buku dengan angle yang lebih fokus, ditulis oleh Stephen Schoemaker, The Death of a Prophet pada 2011, yang hanya menyorot alur sejarah setelah wafatnya sang nabi. Jika ingin melihat sejarah yang pure dari kalangan non-Muslim, kalian bisa simak karya Michael Penn, Envisioning Islam, Shiite Christians and the Early Muslim World 2015. Kemudian karya Robert Hoyland, In God as Path,
The Arab Conquest and the Creation of an Islamic Empire, juga masuk dalam kategori kritik sumber, yang ide besarnya adalah membaca ulang sejarah Islam lewat sumber-sumber non-Muslim, lalu diperkuat dengan temuan-temuan arkeologis mutakhir. Meskipun jumlahnya terbatas, inskripsi-inskripsi kuno di atas bebatuan, kertas papirus, hingga koin, cukup membantu Hoyland memperjelas narasi sejarah yang ia hasilkan dari kajian, atas bukti-bukti tertulis yang tersedia. Lantas bagaimana gambaran perkembangan Islam sebagai agama yang kita kenal sekarang ini? Rahasia di balik kecepatan luar biasa dari penaklukan Arab, selama ini cenderung linear dan simplistik. Dalam seabad, mulai wafatnya Nabi Muhammad hingga sekitar 100 tahun kemudian, kekhalifahan Islam yang lahir di Arab sebelah barat, telah menjangkau seantero Timur Tengah hingga Afrika Utara, dan Spanyol bagian barat. Dalam narasi besar penaklukan ini, sudut pandang pemenang selalu ditonjolkan, dengan bermuara pada keyakinan mengenai rahmat Tuhan, keistimewaan Nabi Muhammad, dan keagungan agama Islam sebagai faktor utama di balik kesuksesan ekspansi teritorial Islam. Padahal, dengan mengikuti perkembangan dunia abad itu, dan dengan menggali informasi dari sumber non-Muslim, akan terlihat kompleksitas gambaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Peristiwa besar pra-Islam adalah konfrontasi dua kekuatan raksasa, yaitu Romawi Bizantium versus Persia Sasania. Secara organik, gereja Kristen lalu menyatu dengan kekuatan Bizantium, sehingga komunitas non-Kristen hampir selalu dikaitkan dengan Persia. Pada saat yang sama, kerajaan-kerajaan kecil di pinggiran dua kekaisaran ini mulai menguat, dan memposisikan diri sebagai negara-negara bagian dari salah satu dari keduanya. Di Arab misalnya, para ketua suku Ghassan memproklamirkan patronase terhadap Kristen. Selain dua raksasa itu, ada komunitas Arab pinggiran yang sukses, karena keterlibatan aktif mereka dalam kontak dagang, dengan unsur-unsur kekuasaan dari Ethiopia hingga India. Mereka berasal dari Syria, Yordania, Palestina, hingga barat laut Saudi Arabia. Singkatnya, kemunduran dari dua imperium besar selama abad ke-5 dan ke-6, mendorong kegemilangan orang-orang Arab, sebagai kekuatan pinggiran, untuk melakukan penaklukan-penaklukan di masa mendatang. Dalam kurun 630 hingga 640 Masehi, terjadi peristiwa penting semacam revolusi besar-besaran di semenanjung Arab, Palestina dan Syria, Irak, dan Mesopotamia Utara. Di tahun-tahun itu, bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Pola ini berlanjut untuk daerah Mesir, Nubia, Ethiopia, Libya, Kaukasia, Ciprus, dan Arwar. Lalu berlanjut Konstantinopel, Iran Utara, Afrika, lalu Spanyol, Transosania, Iran Selatan, dan daerah Kabul. Dari Konstantinopel berlanjut ke Anatolia, Perancis, Afrika Utara, dan Turki. Berdasarkan penelusuran Hoyland terhadap cerita-cerita kuno yang berkembang di kronik-kronik Kristen, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dan para pengikutnya, bukanlah satu-satunya kekuatan Arab yang melakukan perongrongan atas kekuasaan Bizantium. Hoyland mencontohkan Saracens. Meskipun pada abad ke-12 digunakan untuk menyebut kaum Muslim, istilah Saracens pada abad ke-7, merujuk pada komunitas non-Arab dan non-Muslim tertentu. Keberadaan kelompok-kelompok semacam ini, bisa diinterpretasikan lebih jauh, tentang siapa-siapa saja yang mungkin diajak berkoalisi oleh Nabi Muhammad, pasca ditandatanganinya Piagam Madinah. Sudah pasti, mayoritas pendukung gerakan Muhammad, adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Sementara sebagian kecil yang lain, adalah para pengikut Yahudi, dan mungkin saja Kristen, atau pengikut aliran monoteisme lain, yang juga memiliki kepentingan untuk mengangkat senjata melawan orang-orang pagan, atau musyrikun. Nah, koalisi yang pluralis ini, telah diabaikan oleh para sejarawan Muslim, yang bersikukuh, bahwa penaklukan-penaklukan yang mencengangkan itu, sepenuhnya didalangi oleh orang-orang beragama Muslim beretnis Arab saja. Dengan kemenangan beruntun yang dicapai para pengikut Muhammad, adalah sesuatu yang wajar, jika banyak yang ingin bergabung dengan pasukan mereka. Hoyland menyontohkan orang-orang Dailam, Zut, Sayabiga, dan Andagar, yang bergabung dengan pasukan Muslim untuk tujuan pragmatis, yaitu membalas dendam kepada Kekaisaran Persia. Terhadap fakta-fakta ini, sangat disayangkan, banyak sejarawan Islam yang mengasumsikan dengan membabi buta, bahwa para kolaborator ini telah masuk Islam, seketika mereka memutuskan bergabung dengan pasukan Muslim.
Sebaliknya, perpindahan agama bukanlah suatu keharusan, sebagaimana catatan dari pendeta John of Fenech, yang ditulis pada 680-an Masehi, bahwa di antara pasukan Muslim, terdapat beberapa orang Kristen. Sampai di sini kita mengetahui, bahwa iman, bukanlah faktor terpenting di balik suksesnya penaklukan Arab, seperti sebuah narasi yang belakangan ini marak didengungkan oleh kelompok jihadis. Model penjelasan apologetik lain atas gemilangnya penaklukan yang sering digaungkan di mimbar ceramah adalah, bahwa itu memang sudah merupakan kehendak Tuhan untuk menghukum para pendosa, dan mengangkat derajat mereka yang taat kepadanya. Di sisi lain, para sejarawan Muslim yang ingin menonjolkan keimanan ini, selalu memoles narasi sejarah, bahwa seakan-akan operasi militer yang dilakukan orang Muslim, selalu berujung damai, dan sedikit sekali menggunakan kekerasan. Menurut Hoyland, narasi semacam ini merupakan fantasi apologetik, yang tidak pernah bisa dibuktikan dalam sejarah, karena semua kekaisaran, pasti bertumpu pada kekuatan perang untuk bisa eksis. Hanya ketika penguasaan mereka atas teritori tertentu sudah mapan, strategi-strategi tanpa kekerasan seperti jaminan perlindungan, pembagian peran dalam pemerintahan, serta kolaborasi ekonomi dan sosial baru akan diterapkan. Kesalahan umum kedua dari para sejarawan modern, adalah persepsi, bahwa para penakluk ini adalah orang-orang nomaden, yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan militer. Narasi ini, bisa jadi dikembangkan untuk lagi-lagi menegaskan faktor kehendak Tuhan. Padahal selama berabad-abad, beberapa suku Arab telah dikenal sebagai penyedia jasa keamanan dan militer untuk Kekaisaran Bizantium dan Persia. Belum lagi fakta, bahwa beberapa orang dari suku Arab tertentu, telah menjalin hubungan dagang dan personal dengan orang dari suku non-Arab, misalnya Amr bin Ash, seorang jenderal yang memimpin pasukan Arab ke Palestina pada 634 Masehi. Ia memiliki hubungan darah, dari jalur nenek ibunya, dengan suku Bali yang awalnya beraliansi dengan Bizantium, lalu membelot untuk mendukung pasukan Arab. Dari contoh ini kita mendapat gambaran, bahwa pasukan penakluk Arab, bukanlah orang sembarangan, bukan para pengembala kambing dan unta yang diajak berperang, apalagi hanya bermodalkan teriakan takbir saja lantas mereka menang. Penaklukan Arab ini, memang cenderung mulus dan tidak destruktif. Tapi bukan karena mereka diajak masuk Islam, melainkan karena, para pemimpinnya memiliki hubungan baik kekeluargaan ataupun profesional tertentu, dengan daerah yang ingin ditaklukkan. Muawiyah, menjadi khalifah kelima dan berkuasa antara 661 hingga 680 Masehi. Ia adalah penguasa Arab pertama, yang namanya dipahat dalam koin, inskripsi, dan dokumen-dokumen resmi. Dia jugalah, yang memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, karena beberapa alasan strategis, seperti simbol pemerintahan baru, kondisi geografis Syria yang luas dan susah ditaklukkan, kedekatan politis dengan daerah yang ditaklukkan, dan visi terhadap pembaharuan sistem ekonomi. Di luar deskripsi standar ini, dalam catatan-catatan gubahan sejarawan Muslim abad ke-9, Muawiyah cenderung digambarkan secara negatif. Permusuhannya dengan menantu Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, dianggap sebagai biang kerok meninggalnya banyak tokoh ternama, dan penobatan anaknya, Yazid bin Muawiyah, adalah sebuah kesalahan fatal, yang tidak bisa dimaafkan. Keberhasilan Muawiyah dalam mengakuisisi area yang luas ke dalam kekaisaran Islam pun, juga dianggap cacat, karena ia memperkenalkan sistem pemerintahan otokrasi, yang menyalahi praktik kepemimpinan 4 khalifah pendahulunya. Muawiyah selalu disebut sebagai pemimpin yang otoriter, kejam, dan tiran. Namun bagaimana penggambaran Muawiyah dalam sumber sejarah non-tulisan? Terdapat koin dan beberapa dokumen resmi, yang di dalamnya tertulis frasa, Muawiyah, hamba Tuhan dan pemimpin orang-orang beriman. Secara mengherankan, tidak ada penyebutan kata Islam atau Muhammad di sana, seakan-akan, dua unsur ini tidak begitu penting untuk diproklamasikan secara publik. Beragam interpretasi pun muncul dari fakta arkeologis ini. Beberapa sejarawan modern mempercayai, ini sebagai bukti, bahwa agama Islam saat itu masih mewujud sebagai agama ekumenis, dan pengikut Muhammad generasi awal, tidak membedakan secara ketat agama mereka dari agama monoteis lain. Absennya nama Muhammad dalam inskripsi-inskripsi tersebut menunjukkan, kalau sang khalifah tidak merasa perlu untuk membawa-bawa nama sang nabi, untuk memperkuat legitimasinya. Pada masa Muawiyah, simbol Islam, adalah para pemimpin mereka yang sedang berkuasa. Sementara hadis, secara umum belum dijadikan landasan dan sumber hukum Islam. Kemudian, posisi sentral khalifah keempat dinasti Umayyah,
yaitu Abdul Malik bin Marwan, karena kepiawaiannya dalam berpolitik, berhasil merebut kembali kekuasaan yang pernah direbut oleh penguasa Mekah Abdullah bin Al-Zubair. Sepeninggal Ibn Al-Zubair, Abdul Malik memikirkan cara agar kesetiaan umat Islam beralih kepadanya. Ia lalu merevitalisasi kedudukan mulia Muhammad dalam misi pemerintahannya, sebuah strategi yang bertolak belakang dengan yang dilakukan Muawiyah sebelumnya. Ini ditandai, adanya sebuah koin yang beredar di masa Abdul Malik, bergambarkan seorang khalifah dan bertuliskan kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdul Malik juga diyakini sebagai khalifah pertama, yang memberlakukan kebebasan mengikuti ajaran monoteisme bagi daerah-daerah yang ditaklukkan. Di masanya, konsep Ahlul Kitab dimaksimalkan dengan mewajibkan orang Kristen dan Yahudi membayar upeti, dengan balasan jaminan keamanan. Sementara itu, kaum pagan tidak mendapatkan privilege serupa, karena mereka hanya diberi dua pilihan, yaitu masuk Islam atau mati. Kebijakan Abdul Malik ini, tidak hanya berhasil meredam gejolak politik, tetapi juga menyediakan fondasi kestabilan finansial bagi kekhalifahan Islam di masanya. Stabilitas ini, memungkinkan sang khalifah untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Imperium Muslim, tanpa gejolak berarti dari daerah jajahannya. Dari fakta ini, didapat kesimpulan, bahwa istilah penaklukan oleh Muslim menjadi tidak tepat, karena di dalamnya ada yang tidak beragama Islam. Sebagai alternatifnya, penaklukan besar-besaran itu, seharusnya dinamakan penaklukan oleh muhajirun, atau penaklukan oleh para migran. Diketahui pula, bahwa sedari awal, Nabi Muhammad memakai 3 slogan utama dalam misi kenabiannya, yaitu terbentuknya ummah, terlaksananya hijrah, dan jihad melawan orang-orang sesat. Konsep hijrah, memang pada awalnya dikonotasikan dengan migrasi dari Mekah ke Madinah. Namun di kemudian hari, ide tentang pergi dari rumah untuk sebuah pertempuran suci ini, melandasi semua gerakan ekspansi pasukan Islam melawan dominasi Kekaisaran Bizantium dan Persia. Sebagai penutup, formasi identitas kemusliman, terjadi lebih perlahan, bukan ujuk-ujuk langsung ada Muslim ketika kenabian Muhammad. Dalam literatur Suryani, minimal hingga paruh kedua abad ke-8, para penakluk Arab itu tidak pernah disebut Muslim, yang membawa agama distintif bernama Islam. Istilah-istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang Arab, ialah Tayyaye, atau suku Arab, Sarkaye, atau Saracen, Mahagraye, atau anak Hajar, dan Bnai Ismail, atau Ismailaye, yang berarti keturunan Ismail. Baru dalam Chronicle of Zuqnin yang ditulis tahun 775, kata Mashemane, atau kaum muslim pertama kali muncul. Bisa dipastikan, sejak akhir abad ke-8, orang-orang Kristen yang hidup di bagian utara Arabia, mulai melihat perbedaan keyakinan yang dibawa kaum muslim, sebagai sebuah agama yang berbeda dari Kristen. Kenyataannya, sumber-sumber Suryani menggambarkan kekhawatiran para pemimpin Kristen atas kaburnya batasan antar berbagai entitas keyakinan. Kita temukan banyak contoh, di mana kaum Kristen dan Muslim menggunakan tempat ibadah yang sama, makan bersama, kawin silang, dan berbaur dalam pergaulan. Maronite Chronicle, yang bisa dilacak pada tahun 660 menceritakan, Khalifah Muawiyah melaksanakan sholat di gereja Golgotha, kemudian di Getsemane, dan di kuburan Maryam. Ketika Hisham bin Abdul Malik, Khalifah ke-10 dari dinasti Umayyah memutuskan untuk mendirikan masjid di kota Rusafa, di mana berdiri gereja Basilika yang terkenal, dia memerintahkan arsiteknya, supaya pintu masuk masjid berhadapan dengan halaman gereja Basilika. Padahal, Basilika berada di posisi arah kiblat. Dengan arsitektur seperti itu, jemaah masjid dan gereja saling berinteraksi, dan menyaksikan pelaksanaan ibadah masing-masing. Juga diceritakan, kedermawanan para penguasa Muslim mendanai pembangunan gereja dan biara Kristen. Narasi-narasi tersebut, sama sekali tidak mengesankan bahwa mereka datang untuk memaksakan agama, atau bahwa Islam datang untuk menghapus agama sebelumnya. Berdasarkan data itu, orang bisa saja berargumen, bahwa Islam awal merepresentasikan agama toleran. Namun, kita tak mungkin berbicara konsep toleransi pada abad pertengahan sebagaimana kita pahami saat ini. Minimal hingga pertengahan abad ke-8, Islam belum menjadi entitas keagamaan yang distintif dari agama-agama sebelumnya. Lalu bagaimana Islam bisa menjadi sebuah agama seperti sekarang ini? Sabar mas bro. Kopi saya sudah habis, jadi kita bahas next video saja. Yang jelas, ketika Muslim mengolok-olok umat Kristiani sebagai pemeluk agama buatan Paulus, non-Muslim melihat bahwa Muslim sekarang ini adalah pemeluk agama buatan para ulama. Tentunya dengan tanda kutip.